Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6 yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa lagi secara daring. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah dan tanpa kekurangan apapun. Amin. Hari ini kita akan mempelajari seni budaya dan prakarya untuk tema 2, subtema 1. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kegiatan nanti diberi kemudahan dan bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Mari kita berkreasi. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Nah, salah satu contohnya adalah tari legu-legu. Berikut teks bacaannya ya. Legu-legu, tari adat alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-menurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur, salah satunya pada tari legu-legu dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda, namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa. Penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetaplah sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang laki-laki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun. Dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang mempunyai mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Sumber belajarnya berita1.com 8 Juni tahun 2014 dengan segala penyesuaiannya. Teks tersebut menunjukkan bahwa banyak tarian yang ada di Indonesia dengan banyak tujuan, harapan dan juga formasi bagaimana tata letak atau pola lantai pada tarian tersebut. Diskusikan dengan teman kelompokmu bagaimana melakukan tari legu-legu. Setiap tari tradisional terdiri atas penari yang melakukan tarian secara perorangan, berpasangan atau berkelompok. Kegiatan menari lebih dari satu orang, apalagi berkelompok dalam jumlah yang cukup besar, membutuhkan kekompakan. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai.
Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, selain dari gerakan tari yang indah, pola lantai sangat berfungsi bagi kekompakan, keindahan dalam sebuah tarian kelompok. Tanpa adanya itu, niscaya tarian tersebut akan lebih indah ya. Walaupun gerakannya indah, akan tetapi dipopang atau disokong oleh pola lantai yang bagus, yang menarik akan membuat tarian tersebut semakin bagus, semakin enak dipandang ya. Perhatikan beberapa jenis pola lantai berikut. Yang pertama adalah pola lantai lurus atau vertikal. Yang kedua adalah pola lantai diagonal. Yang ketiga, pola lantai garis melengkung. Pola lantai vertikal atau lurus banyak menggunakan penari. Perhatikan untuk gambar yang pojok kiri ini, tari Yospan Papua. Ini vertikal, lurus ke belakang. Terus tari Serimpi Jawa Tengah, ini lurus tapi menyamping. Selanjutnya ini tari Cengkedan, baris Cengkedan dari Bali ya. Ini menyamping. Ini vertikal lurusnya menyamping ke belakang, ini menyamping ke samping ya. Selanjutnya pola lantai diagonal. Nah, seperti ini contohnya gambarnya. Silang seperti ini ya. Seperti membentuk huruf V, ini termasuk pola lantai diagonal. Contohnya tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Selanjutnya pola lantai garis melengkung. Nah, lingkaran juga termasuk melengkung ya. Contohnya tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan, dan juga tari Randai dari Sumatera Barat. Nah, bisa dilihat pola lantainya lurus ke belakang, menyamping ke belakang atau memojok. Nah, ini menyamping ke samping. Terus yang ini vertikal seperti silang. Ada juga yang seperti huruf V ini. Dan juga ini lingkaran atau melengkung juga boleh. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa contoh gerakan tari dari beberapa daerah. Tari Sedati dari Aceh, tari Andun dari Bengkulu, tari Tandak dari Riau, tari Tambun dan Bungai dari Kalimantan Tengah. Sekarang kita tugas nama tarian Sedati, tari Andun, tari Tandak, tari Tambun, dan tari Bungai. Nah, kalian sebutkan pola lantainya. Pola lantai apa? Selanjutnya kalian gambar pola lantainya ya. Yang pertama, cara menjawabnya ditulis. Misalkan tari Sedati, saya anggap saja pola lantainya vertikal. Nah, kamu tulis tarian pola lantainya secara vertikal, terus kamu gambar. Gambarnya bukan orang, hanya pola lantainya saja ya. Misalkan garis berarti menyamping, titik-titik ke samping. Atau misalnya lingkaran, titik-titiknya melingkar. Atau vertikal, titik-titiknya diagonal maksud saya, seperti silang ini ya. Cara mengerjakannya seperti itu. Ingat, untuk mengerjakannya kalian usahakan yang rapi ya, pakai penggaris. Terus kalau diberi kotak ya kotaknya ya yang lurus. Terus tulisannya jangan sampai keluar dari kotak ini ya, atau garis ya. Terima kasih saya ucapkan untuk pembelajaran atau materi hari ini selesai. Kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Kita akhiri bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.